Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun kita berada. Kita akan bersama-sama mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Saya beri judul Pulanglah ke rumahmu dan bersaksilah. Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Saya akan bacakan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus mengusir roh jahat dari orang yang ada di Gerasa, Bapak Ibu. Jadi orang itu kerasukan setan dan sudah lama dikatakan dia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Dia berkeliaran di mana-mana di Gerasa tersebut, ya. Lalu kemudian Yesus melihatnya dan Yesus menyembuhkan orang itu. Yesus mengusir setan-setan yang ada di dalam tubuh orang itu dan masuk ke dalam kumpulan babi, Bapak Ibu. Saya tidak permasalahkan mujizat yang membicarakan tentang mujizat yang terjadi pada saat itu. Tetapi hasil dari mujizat tersebut, Bapak Ibu, orang tersebut meminta ya untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Jadi dia mau menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Dia mau mengiringi Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya, ketika orang itu meminta kepada Tuhan Yesus, Yesus menyuruh dia pergi, ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Pulanglah dan bersaksilah di dalam rumahmu tersebut." Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang setelah menerima mujizat dari Tuhan Yesus, ya, mungkin dia disembuhkan dari sakit penyakit, mungkin dia menjadi orang Kristen, ya. Dia menjadi mualafnya Kristen, Bapak Ibu. Dia berpindah agama, lalu kemudian dia hidupnya berubah, dulu bangkrut, sekarang kemudian dia kembali diberkati oleh Tuhan. Banyak orang bersaksi kemana-mana. Bapak Ibu, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi ya, buat Tuhan Yesus itu belum terlalu efektif. Hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita menerima lawatan Tuhan, ketika kita menerima mujizat Tuhan, ketika hidup kita diubah oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita lakukan adalah bersaksi di dalam rumah kita, ya, di dalam keluarga kita, keluarga inti maupun keluarga besar. Kenapa Bapak Ibu hal ini harus dilakukan? Karena kita sedang tidak menjual kesaksian kita, ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak orang menjual kesaksian hidupnya untuk apa? Supaya dia diberkati. Saya tidak a priori, Bapak Ibu, tetapi saya melihat hal itu banyak terjadi. Mereka bangga, mereka mendapat ini, mendapat itu, bahkan diundang ke sana, diundang ke sini. Bukan itu tujuan kita untuk bersaksi. Bukan itu tujuan Tuhan memperkenalkan diri atau membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kepada orang tersebut, pertama, pergilah ke rumahmu. Kenapa pergi ke rumah, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita tinggal sehari-hari, itulah yang melihat langsung dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang melihat bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh berubah. Dulu kita tukang mabuk-mabukan, mungkin dulu kita tukang berjudi. Mereka melihat semuanya itu. Dulu kita tukang bohong, tetapi sekarang kehidupan kita berubah. Karena Yesus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus lah yang mengubah kehidupan kita. Mereka lah yang menyaksikan sendiri
kehidupan kita sudah berubah dulu dan yang sekarang. Kita tidak lagi menjadi orang bohong, kita tidak lagi menjadi orang munafik, Bapak Ibu. Dan inilah kesaksian yang efektif. Dan pada akhirnya tujuannya adalah membawa orang-orang seisi rumah kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesaksian ini akan menjadi efektif. Memang tidak 100%, mungkin juga ada penolakan. Ya, tetapi kesaksian itu akan menjadi efektif buat mereka karena anugerah Tuhan tinggal di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, hari ini kita belajar dari peristiwa ini. Ya, ketika kita dijamah Tuhan, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk jualan, Bapak Ibu, dalam tanda kutip, ya, jualan kesaksian kita, dan pada akhirnya kita bisa pergi ke sana ke sini, diundang, bahkan kita diberikan ya banyak harta oleh kesaksian tersebut. Kita bisa pergi kemana-mana, ya Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian yang dapat membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian kita seperti banyak yang saya lihat, bukan dalam tanda kutip untuk berjualan, sekali lagi, ya, bukan juga memaksakan orang untuk mereka terima Yesus, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan memberikan cara yang efektif untuk kesaksian kita menjadi efektif adalah ketika pertama kita bersaksi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga inti kita, di dalam keluarga besar kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Mereka akan melihat di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh berubah. Ya, dulu kita sakit menjadi sembuh karena Tuhan Yesus. Dulu kita tukang bohong, tapi sekarang tukang tipu. Lalu kemudian sekarang kita menjadi orang yang jujur, orang yang menyenangkan mereka karena Tuhan Yesus Kristus. Dulu kita tukang judi, mabuk-mabukan, sekarang berubah menjadi orang yang tidak bermasalah di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Orang-orang akan melihat sungguh-sungguh Tuhan Yesus ada, karena mereka melihat, mereka mengalami sendiri kehidupan kita berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.